Jemaah sekalian, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, pada hari ini biiznillah kita bisa kembali bermuajahah, kembali melaksanakan kewajiban kita. Yang pertama, salat zuhur berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan ini merupakan nikmat yang sangat besar. Barangkali di tengah kesibukan kita, atau mungkin sebagian di antara kita yang kurang sehat, tapi kita bisa melangkahkan kaki kita bermujahadah, berjihad untuk sampai di tempat yang mulia ini. Bapak Ibu sekalian, azanallahu iyyakum, kita akan membahas tentang sebagaimana yang tertera di depan, ya, munafikun dalam Al-Quran, golongan orang-orang munafik di dalam Al-Quran. Deskripsinya seperti apa nanti, kemudian karakter mereka, dan juga bagaimana sikap kita terhadap mereka. Istilah munafik ini istilah Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu maknanya hendaknya dikembalikan kepada keduanya. Dan kita lihat ada orang yang menyalahgunakan istilah munafik atau menggunakan istilah munafik pada tempat yang salah atau pada orang yang salah. Ketika mereka tidak ingin maksiat, dikatakan munafik. Ketika ada orang yang tidak mau melihat hal-hal yang buruk di sisi Allah, pornografi misalnya, sering dikatakan jangan munak misalnya. Anak sekolah nggak mau ikut-ikutan nyontek, disebut oleh kawannya jangan munak. Anak sekolah nggak mau ikut-ikutan tawuran, juga demikian. Jadi istilah munafik justru ditimpakan kepada orang yang pengen baik. Padahal istilah munafik ini istilah yang sangat buruk. Bahkan Allah Azza wa Jalla mengatakan orang-orang munafik ini fi darkil asfal minan nar, di neraka yang paling bawah. Tapi ternyata istilah ini ditimpakan kepada orang yang ingin soleh, yang ingin baik. Ya, ini kan kebalik. Oleh karena itu kita lihat bagaimana nanti penjabaran Al-Quran tentang golongan munafikun ini. Definisi tentang an-nifaq, jadi munafik itu orangnya secara sederhana begitu. Adapun perbuatannya, esensi dari pelakunya itu adalah an-nifaq. Apakah dia? Wa huwa ayyukira bilisanihi wa la ya'taqidu biqalbihi, yaitu aktivitas, ya, seseorang yang mengikrarkan dengan mulutnya, secara lisan, secara letterlek di lisannya mengaku seperti apa, tapi di hatinya dia tidak meyakininya. Ini secara bahasa munafik seperti itu. Atau kalau kita tarik ke agama kita, ada orang yang di mulutnya mengaku muslim, cinta Islam, cinta Allah, cinta Rasul, cinta Al-Quran, membela Islam, tetapi di hatinya menyimpan dendam, kebencian, kemarahan kepada Islam dan kaum muslimin. Barangkali dia mampu menipu kaum muslimin dengan sandiwaranya, tetapi Allah tidak berhasil dia tipu. Oleh karena itu, hakikatnya orang munafik itu bukan sedang menipu Allah, tapi sedang menipu diri mereka sendiri. Baik, ini definisinya. Kemudian kita lihat statusnya. Apakah orang munafik ini masih seorang muslim, ataukah sudah di luar zona kaum muslimin? Walaupun secara zahir, kasat mata, dia menampilkan keislaman. Secara simbolik pun simbol-simbol Islam, tanda-tanda muslim dipakai olehnya. Peci misalnya, jenggotnya, kain sarungnya, baju kokoknya, gamisnya, istighfarnya, sholatnya ikut, haji umrohnya pun dia ikut. Ataukah kita menilai menurut hatinya? Dan kalau masalah hati, kita nggak tahu hatinya orang. Cukupkah bagi kita menilai zohirnya saja? Kaidahnya memang kita hanya melihat zohir, nahkum bizahir. Kita menghukumi orang sesuai yang kelihatan. Oleh karena itu, secara muamalah, interaksi sosial kita dengan orang-orang munafik, maka sama dengan interaksi dengan muslim lainnya, nggak dibedakan. Kita salam kepada mereka, mereka salam kepada kita, ya kita jawab.
Mereka sakit kita tengokin, kita sakit mereka tengokin, kita pun nggak nolak mereka tengokin. Karena secara zahir mereka menampilkan dirinya sebagai Islam atau kaum muslimin. Namun secara batin orang munafik ini kafir. Kita lihat penjelasan para ulama ini sudah saya ambil dari beberapa kitab, kurang lebih ada 5 kitab. Ya, wakil dikatakan al-kufru ala arba'ati anha. Kekafiran itu ada 2 sisi, ada 4 sisi, 4 model. Pertama, kufrun inkar, kekafiran yang disebabkan karena faktor mengingkari, pengingkaran. Bila ya'rifullah aslan wala ya'tarifu bihi, yaitu yang pertama, orang yang memang nggak kenal Allah, nggak tahu Allah, atau orang yang sudah tahu tapi tak mengakui Allah sebagai Tuhannya. Ini mengingkari. Sudah tahu Allah, dapat berita tentang Allah, tentang Rasul. Zaman sekarang modern ya, mudah untuk mencari informasi siapa Allah, siapa Rasulullah. Tetapi dia tetap ketika sudah tahu pun la ya'tarif, tidak mau mengakuinya. Maka ini kafir ingkar, ini jenis kafir yang pertama. Jenis yang kedua, wa kufrun juhud, kekafiran karena faktor menolak. Juhud, menolak. Ya, kakufri iblis, seperti kekafiran iblis. Kenapa dia? Ya'rifullah biqalbih, dia tahu Allah, kenal Allah sebagai Rabbnya di hatinya, tetapi wala yuqiru bilisani, secara lisan dia menolaknya. Kita lihat di dalam surat Al-Baqarah, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Aba, dia menolak. Juhud, dia menolak. Wastakbara, dan dia sombong dan dia masuk kategori kafir. Jadi di hatinya dia mengakui Allah. Makanya ketika dalam keadaan udah kalah tempur dengan Adam alaihi salam, iblis pun berkata, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun, ya Allah, panjangkan umur saya sampai hari kiamat. Jadi iblis sendiri mengakui Allah sebagai Rabbnya, tapi secara lisan ketika berhadapan dengan makhluk Allah yang lain, dia tidak mau mengakuinya. Ini kafir juhud. Di hati mengakui, secara lisan tidak mau mengakui. Maka ini kafir juhud. Yang ketiga, yaitu wa kufru inad, kekafiran yang disebabkan karena faktor ngebangkang, ngelawan. Siapa dia? Wa huwa ayatarifa biqalbihi wa ya'tarif bilisanih, yaitu orang yang di hatinya mengakui, di mulut mengakui. Sama nih, hati sama mulut sama-sama mengakui Allah sebagai Rabbnya, tetapi wala yadina bihi hasadan wa bagian, tetapi ternyata dia nggak beragama dengan beragama seperti Islam. Contohnya orientalis. Secara lisan dia ngaku Islam tuh hebat, Islam tuh bagaimana, hatinya pun dia menyadari hal itu. Tapi kenapa dia nggak mau masuk Islam juga? Hasadan wa bagian, dia dengki, dia benci dengan kaum muslimin, wa bagian, dia melawan. Nah, di sini contohkan kakufri Abi Jahal, seperti kekafiran Abu Jahal dan para pengikutnya. Karena Abu Jahal tahu kalau dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka posisi dia sebagai tokoh di masyarakatnya menjadi sama dengan Bilal yang budak, dan dia nggak mau itu. Jadi pengingkaran atau penolakan dia terhadap kalimat syahadat bukan karena kebodohan, tapi karena dia tahu konsekuensi setelah syahadat apa. Akhirnya dia pun menolak untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, bukan karena dia nggak tahu, mulutnya dia tahu, dia memahami, mengakui, hati juga memahami, tetapi dia menolak, dan akhirnya dia tetap dalam keadaan kufur. Ini inad, membangkang atau melawan. Yang terakhir, yang keempat, wa kufrun nifaq, kekafiran karena faktor kemunafikan. Wa huwa ayyukira bilisanih wa la ya'taqidu biqalbi, yaitu secara mulut ya menampilkan Islam, di hatinya dia membenci Islam, berkebalikannya. Nah, jemaah sekalian, keterangan ini menunjukkan bahwa nifaq masuk kategori sama dengan kekafiran yang lainnya. Baik, sebelum kita masuk macam-macam nifaq, saya lompati dulu dalil-dalil kekafirannya. Kenapa sih kok munafik masuk kafir juga? Kita lihat ayat ini, At-Taubah ayat 68, wa'adallahu munafiqina wal munafiqat wal kufar. Langsung 3 golongan manusia. Allah telah menyediakan orang munafik laki-laki, orang munafik perempuan, dan orang-orang kafir. Setara ini, pakai waw atof, waw yang berfungsi untuk menyambung sesuatu yang tadinya berbeda menjadi sama. Jadi wa'adallahu munafiqina, wa
pakai wa lagi, wal munafiqat wa al kufar, digabungin, setara mereka. Naru jahannam khalidina fiha, mereka masuk ke neraka jahanam kekal abadi. Kalau sudah ceritanya kekal abadi di neraka, ini udah bukan lagi muslim. Ini sudah sering kita bahas. Seorang muslim sebesar apapun dosanya, kalaupun dia masuk ke neraka, tidak ada neraka abadi bagi seorang ahlu tauhid. Ahlu tauhid yang mengakui Allah sebagai Rabbnya, Nabi Muhammad sebagai nabinya, dan seterusnya. Walaupun dia punya dosa besar, akhirnya dia masuk neraka karena faktor dosanya yang besar itu, kebaikannya hanya sedikit misalnya, ya tetap dia akan dihukum sejauh kadar dosanya saja, nggak akan abadi karena dia masih seorang muslim. Nah, ketika sudah khalidina fiha, kekal abadi, itu tanda dia sudah bukan seorang muslim. Maka ayat ini menjadi dasar orang munafik itu bukan kategori Islam. Walaupun di dunia ketika masih hidup tetap muamalahnya sama sebagaimana orang Islam lainnya, karena memang secara tampilan dia menampilkan seorang muslim. Bisa jadi namanya lebih islami dibanding kita, namanya 3 nama nabi diborong sama dia, bisa Muhammad, Daud, Yusuf, itu kan 3 nama nabi itu, tapi perilakunya mungkin lebih jahal dibanding Abu Jahal. Kemudian hiya hasbuhum wa la'anahumullah wa lahum adzabun muqim. Ayat yang kedua, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu di keraknya neraka yang paling bawah, di dasarnya neraka yang paling bawah. Dulu pernah saya jelaskan ada istilah namanya juhumah. Juhumah itu asal kata dari neraka jahim atau jahanam, yang artinya kegelapan. Karena neraka yang paling panas itu apinya hitam, sangat hitam. Jadi bukannya biru, hitam itu yang paling panas. Dan itulah tempatnya orang-orang munafik. Walan tajidalahum nasira, dan mereka sama sekali nggak memiliki atau nggak punya pertolongan, nggak ada yang nolong mereka. Baik, kemudian kita lihat komentar Imam Ibnu Taimiyah tentang ayat tadi. Wa min huna, dari sini, dari ayat tadi, fa inna kulla ma dzukira fil qur'ani min wa'idin lil kafirin, seluruh janji yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ancaman yang Allah sebutkan dalam Al-Quran untuk orang-orang kafir, maka yadkhulu fihi ahli nifaq, masuk ke dalamnya ancaman itu juga berlaku untuk orang munafik. Jadi ketika Allah mengancam untuk orang kafir, walaupun orang munafik yang nggak disebut, maka ancaman itu juga berlaku untuk orang munafik, karena munafik masuk kategori dalam kekafiran tadi. Maka ketika ancaman untuk orang kafir, maka itu berlaku buat orang munafik juga. Kemudian nifak yang mana? Itu ahli nifakil akbar, nifak yang akbar, yang besar. Inilah nifak yang membuat seseorang keluar dari Islam. Tapi nanti ada nifak al-asghar, seperti apa kita lihat setelah ini. Kemudian li'anna kufrohum i'tiqadiyun hakikiyun, karena kekafiran orang munafik itu kekafiran yang hakiki, beneran, bukan kafir kiasan, majazi, perumpamaan, bukan. Ini kafir bener ini, ya. Jadi bukan kekafiran yang hanya kiasan, tapi hakiki yang apa adanya. Laisa ma'ahu minal iman syai'un, mereka sama sekali nggak punya keimanan, karena memang di hatinya itu dia beda dengan yang dia nyatakan. Karena iman itu al-aslunya di hati, kemudian wa iqraru bil lisan wal amalu bil arkan, tapi dia yang al-aslunya, yang dasar di hatinya menolak, mulut doang, ya. Nah ini sama juga dengan orang apa namanya istilah lainnya zindik. Kemudian wa haitsu kurinal kufar bil munafikin fi wa'id, maka ketika istilah kafir dan istilah munafik di kurina itu digandengkan, dibarengkan, kafir dan munafik, maka yuradu bil kufar man kana kufruhum mu'allanan zahiran, maka kafir dalam konteks itu bermakna orang kafir yang jelas. Jadi bukan kafir yang masih dia kafir nggak sih, dia sebenarnya muslim, tapi ada perilaku-perilaku yang membuat jatuh pada kekafiran. Tapi kita belum tahu juga apakah betul dia menjadi murtad gara-gara itu. Bukan ini kekafiran yang dimaksud. Jadi kekafiran yang dimaksud oleh ayat ini memang kafir yang mu'lanan zahiran, yang kufrun bawah, yang jelas nyata. Nggak ada takwil lain, nggak ada tafsir lain. Bahkan akal kita yang paling ringan pun tidak mengatakan dia muslim, karena perilakunya, perkataannya, dan semuanya sudah menunjukkan dia sudah bukan seorang muslim. Kafir itu yang dimaksud. Wabil munafikina ahli kufri al-batin. Adapun untuk orang munafik yang dimaksud adalah yaitu mereka yang di hatinya benar-benar kafir.
Memang dia kafir sebenarnya. Seperti kalau dalam sejarah Indonesia, sejarah kemerdekaan zaman Cut Nyak Dien dulu di Aceh, ada tokoh Belanda yang memang ditaruh ke Aceh. Siapa namanya, Pak? Senok Horgronya. Dia belajar Quran juga, belajar tajwid juga, belajar fikih juga, haji juga, umroh juga, ngajarin fikih juga ke orang Islam. Tapi ketika dia wafat tetap menggunakan, mohon maaf, pakai salibnya. Karena emang dia di hatinya emang anti-Islam. Tampilannya saja yang menampilkan seorang muslim, bahkan pejuang Islam saat itu. Padahal tujuannya untuk menggembosi perlawanan Cut Nyak Dien dan suaminya. Baik jamaah sekalian, ya kita kembali ke slide sebelumnya tentang macam-macam kemunafikan atau macam-macam an-nifaq. Jadi ada dua macam. Al-awwal, yang pertama an-nifaq al-akbar, yaitu kemunafikan yang besar. Ya wa huwa ayuzhiru al-insanu al-imana billah, yaitu seorang manusia yang ayuzhiru, menzohirkan, menampilkan, mendemonstrasikan keimanan ya kepada Allah, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, kepada malaikat, rasulnya, kitabnya, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Pokoknya rukun iman deh. Dia menampilkan itu. Tapi wa yubtinu ma yunaqid dzalik kullahu aw ba'dahu, tetapi di hatinya dia mengingkari, baik sebagiannya atau semuanya. Sebagiannya saja sudah cukup dikatakan dia munafik, apalagi semuanya. Mulutnya ngakunya cinta Allah, mulutnya mengaku menjadi umat Rasulullah, tapi di hatinya senantiasa membuat makar buat kaum muslimin. Untuk hal-hal yang berbau-bau Islam, beraroma Islam, agenda umat Islam, ya di hatinya menyimpan kemarahan dan dendam. Walaupun ketika ketemu kita kaum muslimin wajahnya ceria dan cerah, seakan-akan dia bagian dari kita. Ini disindir dalam Al-Quran, wa idza khalau wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innaman nahnu mustahzi'un. Ketika mereka berjumpa dengan orang Islam, mereka akan bilang, saya kan Islam juga, sama kalian. Padahal kita kagak nanya di apa agamanya, tapi dia begitu perlunya ngomong depan kita, gue sama lu Islam juga, gitu ya, supaya secara sosial dia diterima di masyarakat kaum muslimin. Namun nanti ketika dia kembali ke ila syayatinihim, ke geng-gengnya, ke setan-setannya, kata Allah, maka mereka akan bilang, inna ma'akum, kami sama kalian masih sama kok, kita masih CS-an pokoknya. Terus ngapain mereka tadi di sana ikut kaum muslimin? Innaman nahnu mustahzi'un, kami di sana hanya ngeledek aja, ngeolok-olok aja, ngasih permen aja buat orang Islam seneng aja sama kita, dan seterusnya. Ini contoh bukti salah satu karakter yang nanti akan kita bahas, bermuka duanya orang-orang munafik. Kemudian ya, wa hadza huwa nifaq alladzi kana ala ahdi Rasulillah. Inilah kemunafikan yang terjadi pada masa atau pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nazzala al-Qur'an bi dzammi ahlihi wa takfirihim. Al-Quran turun untuk mencela pelakunya dan mengkafirkan orangnya. Jadi ini menunjukkan memang para ulama kita nggak ada khilafiyah tentang kafirnya orang munafik dari sisi batinnya itu. Wa akhbaru annahum fid darkil asfal minan nar, dan Allah mengabarkan jenis kemunafikan akbar ini, inilah yang di neraka paling bawah. Baik, kemudian yang kedua, an-nifaq al-asghar, nifak kecil. Tapi walaupun diistilahkan kecil, kita jangan ngecilin juga, karena yang besar berawal dari yang kecil. Biasanya ya dosa besar itu karena faktor dua hal. Pertama diremehkan, yang kedua diulang-ulang. Maka kemunafikan pun juga bisa demikian. Kemudian nama lainnya au nifakul amal, nifak perbuatan. Jadi itikadnya dia masih muslim, nggak benci sama Islam, nggak, masih cinta sama Islam. Tampilannya juga demikian, tapi kadang-kadang ada ya bakat-bakat munafik itu. Nah, para ulama seperti Imam Nawawi mengatakan hadis yang terkenal itu, ayatul munafik salas, ciri munafik ada 3. Idza haddatsa kadzdzaba, jika bicara dia bohong. Idza wa'ada akhlafa, janji dia ingkar. Wa idza tu'mina khan, jika dikasih amanah dia khianat. Kalau tiga-tiganya ada dalam diri kita, itu masuk ke sini. Sebab kalau seandainya itu bermakna nifak akbar, khawatir kita semua kena, kita semua ngalamin. Ada nggak di antara kita yang nggak pernah bohong sama anak, barangkali bohong tiap hari?
Anak minta beliin mainan, entar ya. Berarti kan janji sama anak. Ya, janji sama anak. Begitu anaknya lupa, nggak dibeliin juga. Emang itu tujuannya supaya itu anak lupa. Bohong juga. Ya, apalagi amanah. Kita semua punya amanah, amanah di kantor, amanah di rumah, amanah di masyarakat. Adakah manusia yang mampu menjalankan amanahnya secara baik 100%? Mungkin ada barang 1, 5, 2, 3% dan seterusnya dari amanah yang dia dapatkan nggak jalan dengan sebagaimana mestinya. Oleh karena kata Imam Nawawi, makna hadis itu adalah ini nifak amali, bukan nifak yang membuat keluar dari Islam. Kemudian wa huwa ayuzhiral insan ala niyatan salihatan. Nifak kecil adalah, atau nifak amal soleh, amal adalah orang yang secara amal menampilkan Islam, menampilkan solehnya, tapi wa yubtinu ma yukhalif dzalik, tapi di hatinya sebenarnya nggak terlalu suka dengan kesolehan. Ya, walaupun di hatinya dia masih suka sama Islam, cinta sama Islam, tapi dia dengan hal yang bau soleh nggak terlalu. Saya khawatir yang seperti ini bibit-bibitnya barangkali kita semua pernah ada. Nauzubillah min dzalik, semoga kita bisa memerangi hal itu. Karena Imam Ibnu Qayyim mengatakan ketika ditanya oleh muridnya, apakah mungkin orang beriman punya bibit munafik? Bisa. Sangat mungkin, walaupun dia sudah mukmin sebenarnya. Bibitnya mah ada, siapapun bisa mengalami. Contoh ketika dia merasa gerah, nggak suka, kering ketika diajak untuk ibadah. Nggak mau buru-buru beranjak. Tapi kalau untuk maksiat, gesit. Untuk ibadah langsung sigap. Satu grup WA dengan beragam orang. Ya, di-share hadis hari ini dengan penjelasan para ulama. Siangnya di-share ayat hari ini dengan penjelasan para ulama. Malamnya di-share kata-kata bijak dari para ulama. Tapi ada 1-2 orang yang ketika mendapatkan seperti ini dia nggak suka sebenarnya. Hati-hati, ketika dia nggak suka dengan kesolehan yang nampak di hatinya, dia tidak menampakkan, ya maka itu hati-hati, khawatir dia masuk kategori nifak al-asghar, nifak kecil itu. Paling tidak walaupun dia tidak mengakui, dia nggak merasa, paling tidak dia punya bibit-bibit untuk kesana. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau ada hal-hal seperti ini, kita mendapatkan kebaikan, kita harus bersyukur, tidak melakukan defensif terhadap hal-hal yang baik. Baik. Ya, sekarang kita lanjut karakter munafik dalam Al-Quran. Sekarang bagaimana Al-Quran menceritakannya. Sebenarnya ada 15-an ayat ya, tapi saya tampilkan di sini 7-8 saja. Karakter yang pertama, orang munafik itu suka membuat kerusakan, bikin kerusakan, bikin onar. Yang dimaksud kerusakan bukan hanya kerusakan alam, ya kerusakan hubungan dengan sesama manusia, ya kerusakan ya bencana lain selain kerusakan alam itu. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, ketika mereka disuruh untuk jangan bikin kerusakan di muka bumi, qalu, ya mereka menjawab innaman nahnu muslihun, kita muslihun kok. Apa muslihun? Berbuat baik, reformis. Ya kita lakukan kebaikan, membangun. Yang kita lakukan adalah menyejahterakan. Padahal di balik itu la tufsidu, jangan bikin kerusakan. Kita nggak usah capek-capek ngebantah mereka, cukup Allah aja yang bantah, nanti akan Allah buka jati diri mereka cepat atau lambat. Allah katakan ala innahum humul mufsidun, ketahuilah mereka itu perusak sebenarnya, walakin la yash'urun, tapi mereka nggak ngerasa, nggak nyadar ya, karena ngerasa tadi yang dia rasakan dia adalah reformis, muslihun tadi. Ini ciri pertama orang munafik, suka merusak tapi dia pandai bersilat lidah. Baik, suka bersilat lidah. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas, ketika mereka disuruh untuk ayo kalian beriman sebagaimana manusia juga beriman, qalu, mereka jawab anu'minu kama amanas sufaha, apakah kami harus beriman kayak orang-orang bodoh itu beriman? Jadi disuruh beriman malah ngatain orang beriman. Di stigma negatif, orang beriman itu orang bodoh. Tujuannya apa di stigma negatif? Supaya orang-orang nggak ada yang mengikut orang beriman itu. Ini pandainya mereka bersilat lidah, memutarbalikan fakta. Yang positif dinegatifkan, yang negatif dipositifkan. Itulah mereka kebiasaannya. Yang buruk jadi pahlawan, ya harus pahlawan menjadi buruk. Musuh menjadi kawan dan menjadi ancaman, musuh menjadi kawan, kawan menjadi ancaman. Ini kelihayan mereka dalam memutarbalikan fakta atau bersilat lidah. Lalu Allah bantah mereka, ala ketahuilah
innahum, mereka itulah yang as-sufaha, yang bodoh. Sufaha itu bahasa sopan dari al-jahl. Safih dan jahil secara terjemahan sama bodoh. Tetapi secara tafsir safih lebih sopan. Karena safih itu artinya lemah akal, lemot lah kalau kita gitu. Tapi kalau jahil itu memang bodoh gitu. Nah, Allah menggunakan kata sufaha, ya bahasa lembut ini. Ya mereka itulah yang sufaha, orang-orang yang lemah akal. Walakin la ya'lamun, tetapi mereka tidak tahu. Ya karena memang mereka bodoh, jadi nggak tahu. Tapi ini yang kedua, karakter yang kedua orang munafik, yaitu mereka pandai atau suka bersilat lidah. Yang ketiga, tadi bermuka dua. Berhadapan orang Islam, berhadapan kaum mukminin, kaum muslimin seperti apa? Nanti di belakang lain lagi. Ya, sering berkilah. Saya masih ingat tahun 2005 atau 2006 ketika masa-masa ramai-ramainya RUU APP, rancangan anti pornografi, porno aksi. Ya, ketika ada sebuah dialog di televisi, itu salah satu orang yang tidak setuju dengan undang-undang itu bilangnya begini, saya juga Islam. Jadi di depan seorang ulama, kalau nggak salah Kiai Haji Atian Ali dari Jawa Barat, ya dia mengatakan saya juga Islam Pak, gitu. Jadi ketika bertemu dengan kaum muslimin dia mengatakan saya juga Islam dan saya juga anti pornografi. Tapi, nah ketika udah pakai tapi kan banyak alasan berkilah itu. Tapi kan itu supaya ujung-ujungnya agenda mereka untuk menggolkan keinginan mereka itu tetap berjalan. Sementara agenda kaum muslimin yang ingin perbaikan supaya undang-undang ini bisa disahkan, supaya pornografi hilang atau berkurang paling tidak, itu mereka tidak inginkan. Sekali lagi, berhadapan dengan kaum muslimin, mereka menampilkan keislaman supaya kita menerima mereka. Tapi ketika mereka berkembali kepada kelompok mereka, mereka akan menyatakan jati diri aslinya. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Itu. Jadi masih syukur sekedar mengatakan inna ma'akum, kami masih sama kalian. Tapi ditambah dengan mustahzi'un, kami ngolok-ngolok juga. Ngeledek umat Islam. Disebutlah kita kelompok radikal, biasanya begitu kalau di berita-berita tuh. Disebutlah kaum muslimin sebagai orang yang nggak siap menerima perbedaan. Justru mereka yang nggak mau beda. Iya. Disebutlah mereka, ya kita oleh mereka dengan sebutan teroris dan segala macam. Jadi mustahziun, mengolok-olok kaum muslimin. Tapi yang keempat, karakter mereka yang keempat, menghalangi manusia dari jalan Allah dan Rasulnya, mempersulit sampai tingkat menghalangi orang untuk mendapatkan atau mencari hidayah. Pengajian bubarin, ya kalau mau pengajian gak demen nih bubarin gitu, hanya karena faktor ustadznya bukan ustadz kita, ya pengajian bubarin. Tapi begitu ya kemaksiatan kepada Allah malah dia menjaganya. Dan puncaknya kemaksiatan adalah ketika menuhankan selain Allah. Ya, makanya mohon maaf ini saya sampaikan sebuah fatwa dari Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Makki, mufti Mekah pada zamannya. Beliau ditanya tentang seorang yang non muslim yang nyasar ketika ingin mencari kuil atau tempat dia beribadah. Kemudian dia bertanya kepada seorang muslim, ya lewat jalan mana ke kuil itu, nyasar nih. Nah ditanya ke Imam Ibnu Hajar, boleh nggak si muslim itu memberikan rute perjalanannya supaya sampai ke tempat ibadahnya? Dijawab oleh Imam Ibnu Hajar, tidak boleh. Kenapa? Sebab itu masuk kategori ayat la ta'awanu alal itsmi wal udwan. Jangan saling memfasilitasi, jangan saling menolong, membantu dalam dosa dan permusuhan. Nah, memberikan jalan kepada mereka untuk sampai ke kuil-kuil ibadah mereka, sama juga kita memfasilitasi mereka untuk mereka menyembah kepada selain Allah. Berarti kita punya peran di situ. Itu sekedar menunjukin jalan. Apalagi sampai mohon maaf menjaga mereka ketika mohon maaf malam tahun barunya atau malam menjelang hari raya besoknya. Itu kita lihat bagaimana fatwa ulama begitu tegas dalam masalah ini. Namun saya heran ketika ada pengajian atau hal-hal yang berbau Islam, tapi dia nggak suka, malah membubarkan pengajian. Oh misal, tentu kita membahas secara global, nggak membahas secara person orangnya. Karena pembahasan seperti ini kita membahas secara normatif ya, bukan membahas nunjuk hidung orang.
Kalau nunjuk hidung orang itu kajiannya mesti lebih mendalam. Ya, kalau sederhananya begini, barang siapa yang melakukan ini maka dia munafik, itu global. Tapi kalau sudah mulai nunjuk orang, Bapak Anu melakukan ini, apakah dia munafik? Itu babnya lain. Itu mesti ada kajian mendalam lagi, karena bisa jadi ada orang melakukan itu dengan beragam motivasi atau latar belakang. Mungkin dia, mohon maaf, bodoh, dia nggak paham. Mungkin dia dipaksa, atau mungkin dia memang orang awam banget, nggak ngerti gitu-gituan, dia nggak paham. Maka tentu tidak sama menilai orang secara person-person, ya, secara normatif tadi, dengan ketika itu normatif tadi kita turunkan menjadi nilai sebuah pribadi tadi, nggak bisa disamaratakan. Kita lihat ayatnya. Wa idza qila lahum, dan ketika mereka dipanggil, ta'alau, ayo mari sini, ta'alau mari sini, ila ma anzalallahu wa ila rasul, supaya mereka berhukum dengan peraturan Allah dan Rasul, ya, ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Engkau lihat orang-orang munafik itu mencegah, menghalangi dengan pencegahan yang sududa, yang benar-benar keras penghalangannya. Bukan sekedar mengalihkan isu, itu masih mending, tapi memang mencegah, mengalihkan orang supaya enggak ke sana, melarang orang untuk sana. Ya, jadi ketika dikatakan ayo sini, ini ada hukum Allah, peraturan Allah, kita pakai, kita menggunakan ini, kita hidupkan, mereka mencegahnya sejadi-jadinya, bahkan menuduh hukum Allah itu kuno, nggak pantas, nggak up to date, berbahaya, memecah belah negara kita dan seterusnya. Jadi seakan-akan Allah nggak tahu bagaimana menyatukan manusia. Seakan-akan Al-Quran menjadi kitabul fitnah, menjadi kitab perpecahan di antara umat manusia. Dan sayangnya itu diaminkan begitu aja oleh media yang para wartawan yang umumnya umat Islam. Kemudian ciri selanjutnya, dan kita berlindung juga dari ciri yang ini, lebih suka ngumpul, lebih suka memilih orang kafir sebagai pemimpinnya. Ya, dan ini bab yang sensitif, tapi harus saya sampaikan memang. Ya, sebab ini menyelamatkan umat Islam. Kalau hanya ini diketahui oleh orang-orang yang ikut pengajian saja, atau orang yang sering ke masjid saja, ya mohon maaf, saya khawatir ini masuk kategori kitmanul haq, menyembunyikan kebenaran. Ini harus disampaikan. Urusan dia terima atau enggak terima itu urusan lain. Tugas kita adalah fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaytir, itu aja. Sering dia berkilah, tapi kan ini, pokoknya ini ada pembangunan yang hebat. Fir'aun lebih hebat dari dia kok, tapi Fir'aun dengan kekufurannya akhirnya hancur juga kerajaannya. Baik, basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima, berikan kabar gembira kepada orang-orang munafik dengan azab yang pedih. Ini majas ironi namanya. Orang kan kabar gembira gaji naik, ya, kabar gembira yang enak-enak. Ini kabar gembira azaban alima, azab yang pedih. Ini majas ironi. Siapakah mereka al-munafikin itu? Alladzina yattakhidunal kafirina awliya, yaitu orang-orang yang menjadikan orang kafir sebagai aulia. Definisi aulia udah berkali-kali saya bahas. Ya, mulai dari bermakna an-nasir, penolong, bermakna al-aqarib, kerabat dekat, orang-orang dekat, bermakna al-akhilla, kekasih, juga bermakna para pemimpin. Ya, nah, empat inilah yang disebut aulia. Mengangkat mereka sebagai aulia. Ini lihat, ini ada kursornya, kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Kelihatan ya? Dia pakai alif lam nggak aulianya? Nggak pakai alif lam ya? Nggak pakai alif lam ya? Ini namanya nakiroh. Dalam, kalau bapak-bapak, ibu-ibu pernah belajar bahasa Arab, jadi kalau nggak pakai alif lam, nakiroh. Pakai alif lam namanya ma'rifah. Nah, kalau nakiroh itu namanya indefinite. Indefinite artinya tidak tentu, nggak terbatas. Kalau pakai alif lam, definite, sudah spesifik, maknanya spesifik, itu aja, nggak makna yang luas. Ketika nggak pakai alif lam, maka maknanya yang luas memang, bukan hanya seperti yang kita lihat di terjemahan Al-Quran. Jangan mengambil mereka sebagai teman setia, kan ada terjemahan kayak gitu. Kalau pakai itu aja berarti nggak ada makna lain. Nah, ayat ini nggak pakai alif lam, bermakna ini berlaku secara global. Apapun, mau teman dekat, teman setia, pemimpin, penolong, dan semisalnya. Ya, mindunil mu'minin, menyampingkan orang-orang beriman. Ada 2 opsi, 3 opsi, 4 opsi. Ada kaum muslimin, ada non muslim. Itu ada yang muslim, mindunil muslimin, mindunil mu'minin. Yang mukmininnya enggak.
dihapus, dicoret, ditendang oleh mereka. Yang diangkat adalah non muslim. Ayabtaguna indahumul izzah, apakah mereka berharap kekuatan, menginginkan kekuatan, kewibawaan, kehormatan dari mereka, dari non muslim itu? Ya, kalau kita tarik ke zaman kita ini, berharap adanya proyek lah, apa bayaran lah dari mereka itu. Kemudian fa'innal izzata lillahi jami'a, sesungguhnya izzah itu hanyalah dari Allah seluruhnya. Baik jemaah sekalian, ini ciri selanjutnya dari orang munafik, itu lebih menyukai memilih non muslim sebagai pemimpinnya. Kemudian yang selanjutnya, lebih suka berkumpul dengan orang kafir. Temen kongkonya, temen nongkrongnya, temen gaulnya lebih betah. Orang Betawi bilang lebih opiok. Apa lebih opiok? Ya lebih betah, lebih enak, lebih dengan non muslim. Tapi dengan orang Islam panas. Gue kalau datang ke pengajian bawaannya diomongin mulu sama ustadznya, padahal ustadznya nggak ngomongin dia, enggak. Tapi karena ngerasain, ya ngerasani dia. Dan mohon maaf, ketika orang kebiasaan duduk bareng dengan non-muslim atau orang yang justru membenci Islam, maka giroh Islamiahnya pelan-pelan, namun pasti akan berkurang, bahkan habis. Nggak ada lagi yang namanya kepekaan, kecemburuan kepada agama. Kenapa? Karena kumpulnya memang seperti itu. Bahkan kalau bahasa kasarnya begini, walaupun Ka'bah dibom pun, Ka'bah dihancurkan pun, mungkin dia udah hilang rasa marahnya, udah nggak ada, biasa aja. Ya, bahkan Masjidil Haram pun digusur habis misalnya, ya Masjid Nabawi juga udah nggak ada, jutaan umat Islam dibunuh di hadapan dia, pun dia akan mengatakan Islam rahmatan lil alamin. Nggak ada lagi yang namanya ya giro Islamiyah. Kenapa? Terlalu lama berhubungan, bergaul sambil menyampingkan kaum muslimin. Jemaah sekalian, kita lihat ayatnya. Faqad nazala alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha. Ya, telah Allah turunkan kepadamu kitab suci yang memiliki kekuatan, yaitu Al-Quran. Maka jika kamu mendengar ayat-ayat Allah ya dihina, diolok-olok, fala taqudu ma'ahum, janganlah duduk bareng sama mereka yang ngolok-ngolok. Jangan satu grup dengan mereka. Hatta yakhudu fi haditsin ghairi, kecuali kalau kamu mengalihkan tema yang lain, ubah wacananya. Innakum idza mithluhum, sebab kalau seandainya kamu masih dengerin dan menikmati itu, kamu sama dengan mereka. Mohon maaf, kan ada orang Islam ketika Islam dihina segala macam dalam sebuah grup WA misalnya, dan dia ada di situ, ikut-ikutan ketawa dia. Bahkan mengaminkan, iya mau orang Islam mau begitu, padahal dia Islam juga. Ya, jadi nggak ada sama sekali pembelaan. Nah, nggak ada. Boro-boro ngebela, marah di hati aja enggak, malah dia ikut-ikutan menjelek-jelekan saudaranya di tengah atau di hadapan musuh-musuhnya. Innallaha jami'ul munafiqin wal kafirin fi jahannama jami'a. Maka Allah sebut di sini, Allah kumpulkan mereka itu, orang kafir dan orang munafik, dan neraka jahanam bareng-bareng semuanya. Ini kita lihat ya karakter selanjutnya, yaitu mereka suka berkumpul dengan orang-orang kafir dibanding dengan orang Islam. Baik, menyebut orang beriman tertipu oleh agamanya. Jadi orang beriman malah dibilang ketipu oleh agamanya. Ya, kita dianggap beragama itu ya tipuan, fata morgana, menjual angin surga. Itu julukan mereka kepada kita. Idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim marad. Ingatlah ketika orang munafik berkata, gharra haula'i dinuhum. Mereka itu gharra itu goror. Apa goror? Ditipu. Agama mereka menipu mereka. Digituin kita. Ya, wa man yatawakkal 'ala Allah fa inna Allaha 'azizun hakim. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah Maha Kuat lagi Maha Bijaksana. Ini tudingan mereka kepada kaum muslimin, kita ditipu oleh agama kita sendiri. Kemudian yang terakhir, ya malas beribadah. Sekalinya ibadah bukan karena kesadaran, tapi karena faktor ikut-ikutan. Kering sholatnya, kering tilawahnya, kering sedekahnya. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Mereka orang munafik hendak menipu Allah, Allah lah yang akan menipu mereka. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Ketika mereka sholat, males sholatnya, kusala, males, terpaksa banget. Yura'unan nas, sholatnya pengen dilihat sama orang. Wa la yadhkuruna Allah illa qalila.
dan mereka nggak berzikir kecuali hanya sedikit saja zikirnya. Ini orang munafik. Maka Bapak Ibu sekalian, untuk bagian ini khususnya bisa jadi dialami oleh orang yang sebenarnya dia nggak munafik, dia mukmin, dia soleh, dia baik, dia aktivis Islam, tapi pernah mengalami turun semangat ibadah. Biasanya gitu. Oleh karena itu hati-hati. Saya bilang tadi, bibit-bibit kemunafikan bisa dialami oleh siapapun, walaupun aslinya dia orang soleh, dia orang baik. Nah, bagaimana menyikapi mereka ketika mereka masih hidup? Saya sudah bilang di awal tadi, sikapi mereka sebagaimana orang muslim lainnya, dan kita dilarang memerangi mereka. Dulu para sahabat Nabi ketika menuding atau menganggap ada orang dianggap munafik, izan li ya Rasulullah fadribu unuqahu, ya Rasul izinkan saya bunuh dia, dia munafik. Nabi nggak ngizinin, nggak boleh. Kenapa? Karena khawatir nanti orang Yahudi mengatakan, kata Rasulullah, Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Maka Rasul nggak mengizinkan mereka yang semangat itu membunuh kaum munafikin. Tidak, dibiarkan saja. Secara fisik mereka masih muslim. Namun kita diberikan rambu-rambu untuk fahzarhum qatalahumullah. Hati-hati terhadap mereka, biar Allah saja yang memerangi mereka. Allah aja yang memerangi mereka. Jadi tugas kita hanyalah fahdharhum, waspada aja, hati-hati kepada gerak-geriknya mereka, karena mereka humul adu, fahdharhum qatalahumullah. Mereka adalah musuh yang nyata bagimu, hati-hati kepada mereka, biar Allah yang mengurus mereka nanti. Allah yang bikin perhitungan pada mereka. Baik jemaah, ini ketika masih hidup. Ketika sudah wafat gimana? Nah, ini yang ribut-ribut kemarin, yang di spanduk segala macam gitu kan. Untuk masalah orang munafik tidak disolatkan, itu udah final memang. Kesepakatan seluruh ulama fikih memang begitu. Ya, ayatnya jelas. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Janganlah di antara kamu menyolatkan mereka selamanya. Ya, mata ketika mereka sudah wafat. Wala takum ala qabri, dan jangan berdiri di samping kuburnya untuk mendoakan mereka. Innahum kafaru billah, karena aslinya mereka tuh kafir kepada Allah wa rasuli dan rasulnya, wa matu wa hum fasikun. Lalu ketika mereka mati, mereka menjadi orang fasik, orang yang ngerusak. Ini jelas ayatnya, sehingga untuk masalah seperti ini ya nggak ada khilafiyah. Ya, Imam Ibnu Katsir mengatakan wa hadza hukmun am, ini hukum berlaku global, am, umum. Fi kulli man urifa nifaqahu, untuk orang yang memang dikenal kemunafikannya, bisa dipastikan, bisa diketahui jelas kemunafikannya. Bukan hanya berlaku pada masa lalu ini ayat turun, tapi am, umum, termasuk di zaman kita. Wa in kana sababun nuzulil ayah, walaupun sabab turunnya ayat ini fi Abdullah bin Ubay bin Salul, ya tentang orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul, memang ayat ini turun gara-gara itu. Namun secara hukum berlaku am buat zaman apapun dan siapapun. Namun yang jadi masalah Bapak Ibu sekalian adalah di zaman ini untuk menyebut persen to persen orang itu munafik mudah atau susah? Susah. Zaman Rasul ada Rasulullah, ada wahyu masih turun, dan ada sahabat Nabi yang diberikan tugas keistimewaan untuk menyimpan rahasia berita siapa orang munafik. Siapa namanya? Huzaifah bin Yaman. Makanya Umar bin Khattab baru mau nyolatin jenazah kalau Huzaifah ikut sholat. Itu tanda di mata Huzaifah ini orang bukan munafik. Bahkan Umar bin Khattab pun nanya kepada Huzaifah, saya munafik tidak? Engkau bukan. Ini Huzaifah bin Yaman. Zaman sekarang tidak ada Huzaifah bin Yamannya. Oleh karena itu, ya kita mesti memberikan gambaran, ya secara, kalau untuk persen to persen tidak sama dengan gambaran global atau nilai normatif. Untuk nilai normatifnya sudah saya kuningkan. Untuk hukum syara' dan nilai normatifnya, bahwa mayat munafik nggak disolatkan adalah sudah final dan jelas, itu sudah selesai dah. Tapi ketika hukum itu diturunkan dan diterapkan kepada pribadi-pribadi manusia, maka perlu lihat kasus per kasus. Siapakah? Ini saya ambil contoh langsung yang waki, yang realita di negara kita aja dah. Kasus pilkada DKI yang kemarin sempat ramai kan, yang sampai ada seorang nenek katanya meninggal nggak ada yang ngurus katanya. Tahu Pak ya beritanya ya? Walaupun ternyata itu diurus juga, disolatkan juga sebenarnya. Nah, ya pemilihnya itu beragam, mulai dari orang awam agama, abangan, ya abangan dengan abang-abang lain ya, abangan gitu, terpelajar, sampai memang yang menjadi pembela setianya dan menjadi tentaranya, menjadi pasukan intinya. Ini menilai mereka nggak sama. Sebagaimana Rasul menilai orang yang bikin kesalahan dan dia mohon maaf masih nggak tahu, dengan orang yang sudah tahu lain Rasulullah menilainya. Ja'a rajulun
datang seorang laki-laki A'rabiyun, orang Arab pedalaman, orang dalam, orang udik, orang iseng kita bilang ya. Ngapain dia? Fabal ala ta'ifatil masjid, kencing di pojokan masjid. Nabi marah nggak? Enggak. Ya, Nabi nggak marah. Fazajarahun nas, orang-orang yang marah. Manusia marah mencegah dia. Fanahahumun Nabi. Nabi pun mencegah orang-orang itu. Jangan. Ya, maka Nabi pun menyuruh para sahabat, di antaranya Umar bin Khattab, untuk nawil ini dalwun kabir. Ambilkan untukku ember yang besar, disiram oleh Rasulullah air kencingnya. Nabi nggak marah. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau yang kencing itu bukan orang itu, tapi yang kencing adalah Abu Bakar atau Umar? Kira-kira Nabi sikapnya sama nggak? Atau beda? Beda. Maka ini jadi ibrah buat kita. Menilai orang yang ngambil sikap dalam konteks pilkada kemarin, persen-persen itu nggak sama, nggak bisa pukul rata. Karena bisa jadi ada orang yang nggak ngerti, nggak main WA, nggak main HP, nggak tahu hiruk pikuk politik kemarin deh. Yang nenek-nenek, aki-aki, tukang sayur, ojek segala macam, dibanding dengan orang yang memang bener-bener ikut bermain di situ. Ya, kalau kita mau tegas mah, yang harus mendapatkan sebagaimana yang ada di spanduk-spanduk itu bukan yang orang-orang rakyat biasa, tapi mereka-mereka yang menjadi pengusungnya, itu yang lebih layak untuk kena. Ya, karena dialah yang menjadi motornya. Adapun orang-orang di kampung-kampung itu mereka nggak tahu, mereka hanya ikut-ikutan. Kadang lagi butuh duit dibayar, siapa yang bayar dia pilih. Jadi bukan membela siapa yang benar, membela siapa yang bayar. Gitu. Maka jemaah sekalian, untuk masalah ini supaya nggak ada fitnah di tengah masyarakat sesama umat Islam, ya sebaiknya masalah kayak begini yang terkait dengan nyawa orang, kita diskusi dengan para ulama dengan kepala dingin. Bukan semangat, pokoknya dia milihnya ini, dia pasti munafik, jangan sholatkan. Nggak begitu. Ya, supaya semua keputusan kaum muslimin memang matang hingga akhirnya nggak membawa riak permusuhan di tengah sesama umat Islam. Waalaikumsalam. Baik jemaah sekalian, ini materi kita, semoga bermanfaat. Mohon maaf sampai jam 1 lewat. Hadanallah kejamain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.